Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membuat tutorial membuat makalah. Kita mulai dari judul di Google Docs ya. Saya ini kita bikin contoh makalah. Oke. Nah, kita kasih judul dulu contoh makalah. Nah, ini kalian harus coba lihat dulu style dari yang teks yang kalian pakai. Kalian harus terapkan judul untuk judul. Nah, ini kan ukurannya terlalu besar. Kita ubah dulu stylenya dulu, Times New Roman. Ukurannya kita ubah ke 12. Tapi ada juga beberapa kampus, beberapa sekolah yang pakai judul makalahnya itu ukurannya 14. Jadi kalian tanyain dulu ke guru atau dosen kalian ya. Nah, di sini kalian juga bisa ubah dulu perataannya, alignment-nya ke center. Terus kita ubah juga formatnya. Kapitalisasinya kan huruf besar semua ya. Biasanya kayak ini. Ada juga yang hurufnya sesuai gitu ya. Kalian menyesuaikan aja dengan yang dicontohkan oleh guru atau dosen kalian. Kalian tanya-tanya dulu, oke? Nah, ini kan teks normalnya Arial. Kita juga ubah dulu ke teks Roman, ukurannya 12. Nah, biasanya kalau untuk makalah itu ada kata-kata di bawah judulnya itu, misal makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas. Kalau kalian masih SMA, berarti mata pelajaran. Kalau kalian sudah kuliah, berarti mata kuliah. Mata pelajaran misal bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang biasanya itu setelah kata-kata dari subjudul ini, kita kasih jarak 3 spasi ya. 1, 2, 3. Nah, di sini, di spasi yang keempat ini, kalian sisipkan gambar. Kalau kalian sudah ada di komputer, berarti upload dari komputer. Atau, misal kalian belum punya nih logo sekolah kalian atau logo kampus kalian. Misal, kita ambil yang contoh SMA 4 nih ya. Kita ambil contoh yang ini. Nah, di copy, sorry, ini gambarnya di copy, klik kanan copy, ya. Lalu, kalian masuk ke website yang namanya remove.bg. Nah, kalian di sini langsung aja Ctrl V. Nah, nanti background dari gambar kalian itu akan hilang. Nih ya, dengan tanda kotak-kotak ya. Artinya itu kalian backgroundnya sudah transparan. Kalian bisa copy image, klik kanan copy image, atau kalian klik download. Nah, bisa kayak gitu juga. Nah, tapi karena kita mau masukin ke Google Docs, nggak perlu di-download, kita langsung saja Ctrl V untuk paste atau paste ya, buat orang-orang yang masih mau pakai kata paste, boleh. Nah, kayak gini ya. Nah, ini gambarnya sudah masuk ya. Kita klik opsi gambar, ukuran rotasi. Nah, ini ingat ya, ukurannya harus dalam satuan cm, tingginya 5 cm. Kalau di Google Docs kalian itu belum 5 cm, kalian coba cek di bagian preferensi kalian. Kalau akun Google Anda, di My Account, biasanya kalau bentuknya ins itu masih bentuknya itu masih bahasa Inggris gitu. Sorry. Nah, ke sini bahasa. Kalian ubah bahasa utama kalian jadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau bahasa utamanya Inggris, bisa Inggris ya. Kita coba English. Englishnya yang United States biasanya. Misalnya kita ubah ke sini, maka nanti ukurannya itu akan berubah jadi inch kalau kalian refresh. Kita coba ya refresh ini, tenang, nggak bakal hilang. Kelebihannya di Google Docs itu.
Nah, ini opsinya juga sudah jadi bahasa Inggris ya, image options, size and rotation. Nah, ukurannya jadi inch. Nah, biasanya petunjuk yang diberikan guru atau dosen kalian itu dalam bentuk sentimeter kan? Nah, makanya kalian harus ubah dulu ya di Google account kalian preference language-nya ke bahasa Indonesia. Indonesia. Kayak gini ya. Save dan langsung kalian refresh saja ya. Ini refresh. Nanti opsi gambarnya itu bakal jadi sentimeter. Nah, jadi sentimeter ya. Oke. Setelah itu, sekalian kita ngomongin sentimeter ya, kita buka file, kita buka penataan halaman atau page setup. Kalian pilihnya ukuran A4 ya, portrait atau landscape. Kalian bisa pilih. Ini marginnya, tanyain juga ke guru kalian, ke dosen kalian, 2,54 atau 1 inch bukan. Karena beda-beda, kadang kalau kalian buat skripsi, biasanya jadi 334. Atas 3, bawah 3, kirinya 4, kanannya 3. Jadi kalian harus tanyain juga ya. Oke, sorry. Gambarnya kehapus tadi, opsi gambar, peran dan rotasi, kita ubah ya ke, ingat patokannya kalau logo kalian itu melebar, tetap patokannya itu tingginya 5 cm. Oke. Dan kalau bisa ini di crop dulu ya. Kalian crop dulu biar pas ukurannya. Oke. Nah, lanjut. Di bawah logo biasanya ada kata-kata siapa penulisnya. Dibuat, misalnya kita tulis dibuat oleh, bisa pakai titik dua atau biasanya titik dua atau bahkan tanpa ada tanda baca sama sekali. Kita coba tulis Benyamin Hartanto. Ini kalian tanyain juga ke guru atau dosen kalian di bold atau tidak namanya ya. Karena ada yang di bold, ada yang enggak. Masukkan kelas atau nomor induk mahasiswa kalian. Misal, kalau yang kurikulum baru, itu kan jadi 10.1, 10.2. Kalau kurikulumnya lama, itu 10 IPS, misal 10 IPS 1. Nah, kayak gini. Ya, bedanya cuma di ada tanda sambung atau tidaknya sih sebenarnya. Oke, paling kayak gitu aja. Nah, kalau yang mahasiswa berarti bisnis digital gitu, misal jurusan kalian atau manajemen atau kedokteran, kayak gitu. Dan ya, kalian lanjutin, misal kita pakai contoh yang kurikulum sekarang anak sekolah 10.1. Oke, ini di enter aja ke bawah terus. Sorry, ini udah ada halaman baru malah. Nah, kita enter terus sampai menemukan halaman baru. Oke. Nah, ini di sini kalian tulis nama sekolah kalian, nama universitas kalian. Misal ini SMAN 4 Tasikmalaya. Sorry, ini harusnya dalam kapital karena biasanya yang bagian bawah itu kapital ya. Klik format teks kapitalisasi huruf besar ya. Ini margin sorry, alignment-nya itu di tengah center ya. Lalu di bawahnya itu 2025 biasanya kayak gini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Biasanya juga di bold. Oke. Kayak gitu aja untuk bagian cover makalah. Nah, mungkin kayak gini dulu videonya, kita bikin series ya, pendek-pendek dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan klik kolom komentarnya, kalian silahkan untuk memberikan komentarnya. Oh ya, terakhir, kalau kalian di universitas, berarti misal Universitas
Indonesia misalnya, jurusan manajemen, fakultas ekonomi, sorry, fakultas dulu, baru prodi kalian, fakultas ekonomi, ini jurusan atau program studi, biasanya sekarang udah pakai program studi ya, program studi manajemen. Nah, baru di bawahnya 2025. Ini kalian bold, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Paling kayak gitu videonya. Kalian tanyain lagi, konfirmasi lagi, apakah sudah betul atau tidak untuk covernya dulu ya. Kita kembalikan ke settingan yang SMA. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk video singkat tutorial pembuatan cover makalah. Sekian dan terima kasih.